langit pendidikan. Ya, pertama-tama sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena pada kesempatan ini kita boleh berkumpul bersama di ruangan ini. Jadi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kesempatan yang pertama saya mohon kesediaan dari Ibu Pimpinan untuk menyampaikan sepatah kata dua istimewa untuk kegiatan sosialisasi anti perundungan di tingkat SMPN di Kota Kolonel. Kepada pimpinan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya menyampaikan selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Ibu. Baik, hari ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Robi yang akan memberikan materi. Dan ini berkaitan dengan kegiatan P5 untuk SMPN 1 Kolonel. Dan tema hari ini yaitu bangunlah Jimbaraganya, itu berkaitan dengan anti bullying atau stop perundungan. Kiranya materi yang diberikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua hari ini maupun untuk kepada Ibu Pimpinan yang sudah menyampaikan kepada Ibu Pimpinan. Dan selanjutnya mungkin ada yang perlu diberikan oleh Pak Saifuddin berhubungan dengan kegiatan sosialisasi kita hari ini. Kepada Pak Saifuddin, saya memberikan kesempatan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa hormat saya untuk Ibu Kepala Sekolah dan tentunya juga teman-teman guru yang sudah hadir pada hari ini. Dan tentunya yang saya banggakan anak-anak didik saya di SMP 1 Kolonel semuanya. Dan tentunya selamat datang untuk Pak Robi yang nantinya akan memberikan materi tentang dengan tema bangunlah Jimbaraganya dengan judul materinya stop perundungan. Nah, kalau berbicara tentang perundungan ini memiliki dampak yang begitu besar. Perundungan ini tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi dilakukan juga secara verbal, di mana perundungan ini juga nantinya akan mempengaruhi kondisi. Nah, Bapak harap hari ini kalian bisa mengikuti materinya dengan baik sehingga materinya bisa bermanfaat dan kalian bisa benar-benar memahami apa itu perundungan dan tidak akan melakukan tindakan perundungan di masa-masa berikutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Anak-anak masih semangat? Semangat? Ya, terima kasih. Kesempatan yang berikut saya persilakan Pak Undip untuk memberikan materi seluas-luasnya. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam benak kita mungkin selalu pertanyakan apa itu perundungan atau yang disebut dengan bullying. Jadi bullying itu kata lainnya perundungan. Jadi yang pertama menurut Sejiba dia katakan bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tak berdaya. Menurut Wicaksono, perundungan adalah kekerasan fisik dan psikologis terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu dan membuat dia tertekan. Dan membicarakan tentang perundungan ini tentu memiliki dasar hukum. Yang pertama kita lihat
yang menjadi sumbernya itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, pasal 76C yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Beberapa tahun terakhir, sejak 2014, mulai diterbitkan undang-undang khusus untuk melindungi anak-anak, termasuk kalian. Dari kalian ini perlu dilindungi. Di mana saja, baik itu di keluarga, di masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Jadi yang akan kita lihat bersama ini khusus di lingkungan sekolah. Sumber yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, pasal 9 ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Apa yang mau dilindungi? Pertama, dari kejahatan seksual, dari kejahatan yang dilakukan oleh pendidik. Kemudian, sesama peserta didik. Sanksinya apa? Ketika kita semua melanggar undang-undang yang sudah disebutkan tadi di depan, kalau melanggar maka pasti mendapatkan sanksi. Hukuman itu pasti akan dapat. Sanksinya apa? Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, pasal 80 ayat 1, 2, 3 tentang perlindungan anak antara lain. Kita lihat ayat pertama. Ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76C itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 70 juta. Lalu jenis-jenis perlindungan. Apa-apa saja yang termasuk dalam perlindungan ini? Yang pertama kita akan lihat perlindungan fisik. Yang dimaksudkan dengan perlindungan fisik ini yaitu tindakan seperti memukul. Siapa yang pernah dipukul di sini? Ditendang? Semua juga. Di sekolah maksudnya, di sekolah. Iya. Kita masuk pada bagian yang kedua, kekerasan yang kedua ini, kekerasan verbal. Yaitu tindakan mengancam. Siapa yang pernah diancam? Oh, coba. Siapa yang pernah dipermalukan? Upaya pencegahan oleh satuan pendidikan. Bagaimana kalau misalkan di SMP saat ini ada yang mengalami kekerasan? Upaya pencegahannya bagaimana? Kita harus memberi sanksi kepada orang yang melakukan perlindungan. Memberikan sanksi kepada orang yang melakukan pada si pelaku tadi. Kita lihat bersama di sini. Yang pertama, adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid yang melakukan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaan. Di SMP Satak Golonderu ini ada guru BK. Kamu tahu BK itu? Bimbingan konseling. Kalau misalkan di SMP Satak Golonderu ini ada terjadi kekerasan, ada korban kekerasan, dan juga sekaligus ada pelakunya. Yang pertama dikatakan di sini ada layanan pengaduan kekerasan, yaitu melalui siapa? Guru BK. Beberapa hal yang saya sampaikan tadi di bagian akhir ini, kalian coba kembali melihat dalam diri kalian masing-masing. Apakah saya pernah menjadi korban kekerasan? Khusus di sekolah. Silakan ditulis. Kami